Ya, oke. Selamat sore dan selamat datang di acara Falcon Talk 1 dengan tema Is Your Life with Technology. Nah, mana nih partner MC-ku mana nih? Oke. Hadir, hadir. Hadir. Oke, mantap. Cek cek. Raka, suaraku jelas ya, Rak? Jelas banget. Oke, mantap. Nah, Rak, sebelum kita mulai acaranya gitu kan ya, kita mau perkenalan diri dulu kali ya, biar kita famous juga gitu. Boleh, boleh. Biar kita dikenal ya, banyak orang. Boleh, Bener, boleh, bener, boleh, Dio. bener. Oke, tapi kayaknya kalau perkenalan diri biasa kurang seru, Rak, kalau misalnya nggak ada bumbu-bumbunya gitu. Ya nggak? Betul nggak? Betul, betul. Ada ide apa nih, Di? Oke, oke. Jadi sih tadi kepikiran gitu ya, Rak. Jadi kan di TikTok tuh lagi ada yang trending-trending gitu, Rak. Jadi aku rencana mau impersonate seseorang gitu. Boleh, Oke, boleh. Kamu buat contohin dulu ya, Di. boleh, boleh. Nah, teman-teman kalau yang tahu boleh ya teman-teman tulis di chat atau kasih reaction nanti kalau misalnya impersonate kita bagus. Ntar kita lihat ya. Ini orang-orang di sini pada suka main TikTok nggak ya, Rak? Kita mau tahu ya. Oke, Oke. boleh, boleh, Kita boleh. mulai ya, kita mulai ya. Oke. Boleh. Aduh, jadi malu, Rak. Gak apa-apa, Belum, boleh aja. ini belum latihan ini ya. Oke. Gini ya, teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Dionysius Sentausa dari jurusan Informatika 2018. Dan ini temanku. Halo, aku Ronaldo Catriel dari Informatika 2018. Nah, kami akan menemani teman-teman selama acara Falcon Talks berlangsung. Mari kita Mari kita mulai. mulai. Kayaknya pada tahu nggak sih, Rak? Atau apa kita doang yang main TikTok, Rak? Ya, coba kita lihat nih. Yang dari Oke, yang oke. kulihat sih gak ada yang reaction ya. Gak apa-apa, mungkin kita aja yang tahu. Mungkin kita doang ya. Aduh, aduh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, oke. No problem, no problem. Oke. Nah, teman-teman yang masih off cam ya, boleh tolong nih teman-teman untuk nyalain kameranya dulu gitu, biar bisa lihat wajah satu sama lain ya. Iya, biar kita bisa lihat wajah-wajah ganteng dan cantiknya nih, Oh, peserta-peserta di sini. oke, oke. Siapa tahu dapat jodoh gitu ya, Rak ya. Bisa, bisa. Oke, yuk kita tungguin teman-teman yang masih off cam, boleh on cam ya, teman-teman. Ya, oke, udah lumayan banyak ya, Rak, yang udah mulai on cam nih. Iya nih, udah pada on cam nih. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum acaranya dimulai, kita bakal bacain peraturan buat teman-teman peserta semua di sini agar acaranya berjalan dengan tertib dan lancar. Oke, boleh Raka Boleh, dibacain next slide. peraturannya? Mhm. Oke, untuk peraturan pertama ada peserta wajib menggunakan nama asli sesuai nama yang telah didaftarkan pada formulir registrasi. Yang kedua, peserta wajib mematikan mikrofon atau mute selama acara berlangsung agar penyampaian materi bisa terdengar dengan baik. Yang ketiga, peserta wajib mengisi form feedback seminar yang akan dibagikan melalui kolom chat. Dan yang keempat, peserta diharapkan untuk menyalakan video selama acara berlangsung untuk keperluan dokumentasi acara. Oke, selanjutnya peserta diharapkan untuk menggunakan kolom chat Zoom dengan bijaksana. Peserta juga diharapkan untuk berperilaku sopan selama berlangsungnya acara. Nah, apabila ditemukan peserta yang mengganggu keberlangsungan acara, maka akan dikeluarkan dari Zoom meeting. Peserta tidak diperbolehkan untuk merekam Zoom meeting yang berlangsung. Nah, tadi itu adalah 7 peraturan yang harus kita ikutin ya, Rak, biar acaranya berlangsung dengan tertib. Betul. Oke. Oke, Dio. Sebelum kita lanjut nih, ada apa lagi nih, Di, sebelum kita lanjut acara? Nah, sebelum kita lanjut, biasanya sebelum kita mulai suatu acara gitu ya, kita mulai dengan doa. Nah, acara ini akan kita mulai dengan doa pembuka, dan doa pembukanya akan dipimpin oleh Kak Marcelinus Aditya Witarsya, selaku Koordinator Divisi Publikasi dari Falcon Project 11. Untuk Kak Marcelinus, dipersilahkan. Baik, Bapak, Ibu, dan para peserta sekalian, sebelum memulai acara hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin dengan secara agama Katolik, yang lain bisa mengikuti menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini. Kami mengucap syukur karena Engkau telah mengumpulkan kami dalam keadaan sehat. Dan sebentar lagi kami akan memulai acara pada hari ini. Tolong berkatilah perangkat alat elektronik kami. Semoga acara ini dapat berjalan
dengan baik dan lancar, dan materi yang disampaikan oleh pembicara hari ini dapat berguna bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada Kak Marcelinus atas doa pembukanya. Nah, Dio, kita kan lagi ada di acara Falcon Project nih. Mungkin boleh kali nih, peserta mungkin pada bingung, Falcon Project itu acara apa sebenarnya? Boleh kali dijelasin dulu, Di. Waduh, Falcon Project itu apa? masih ada yang belum tahu ya? Oke. Aku kasih tahu ya, teman-teman. Jadi Falcon Project itu adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh School of Information Science and Technology dari Universitas Pelita Harapan. Falcon Project tahun ini akan diselenggarakan dengan nama Falcon Project 11 yang bertemakan Lightspeed, Faster, Better, Together. Nah, tadi kan gue udah sebutin nih, Rak, apa itu sebenarnya Falcon Project gitu kan. Tapi mungkin teman-teman juga masih ada yang bingung, apa sih arti dari dibalik tema tersebut gitu. Tahu nggak, Rak? Oke. Boleh nih, gue jelasin dulu nih Boleh. tema Lightspeed, Faster, Better, Together. Tema itu dipilih karena perkembangan zaman saat ini sudah bisa terkontrol dan cenderung meluas dengan cepat tanpa disadari. Kita sebagai anak muda harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Dengan itu, kita tidak akan tertinggal, melainkan juga ikut berevolusi dan berkembang seiring dengan kemunculan inovasi teknologi yang baru. Nah, Dio, Falcon Project 11 ini kan banyak nih acaranya nih. Betul. Boleh dikasih tahu dulu, terdiri dari acara apa aja? Boleh banget. Jadi Falcon Project 11 terdiri dari berbagai rangkaian acara, seperti Falcon Talks 1, Falcon Talks 2, Escape Room, Exhibition, Talk Show, dan tentunya berbagai kompetisi di bidang teknologi yang dapat diikuti oleh siswa-siswi SMA dan tentunya mahasiswa-mahasiswi S1. Nah, Rak, keren banget nggak acaranya? Jadi pengen ikut nggak sih? Banget. Iyalah, ini acara keren banget nih. Cuma ada sekali kan, setahun di Sistek. Iya, tahun lalu ikut nggak, Rak? Tahun lalu aku sibuk, jadi mohon maaf tidak bisa ikut. Oh, iya, makanya kali ini ikut lagi jadi MC. Oke. Jadi berkesempatan untuk ikut dari salah satu acara yang keren banget, Falcon Talks. Betul. Ya? Oke, selanjutnya kita mau ngapain nih, Rak? Nah, selanjutnya ini ada kata sambutan dari fakultas nih. Oke, sekarang kami mengundang Dr. Insinyur Pujianto Yugo Puspito, MSc, selaku Dekan of School of Information Science and Technology untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Yugo, kami persilahkan. Ya, terima kasih MC. Saya kira ini suatu kebanggaan bahwasanya pada kondisi yang pandemi ini kita masih berusaha untuk melaksanakan Falcon yang ke-11. Jadi artinya kita harus memuji syukur karena kasih karunia-Nya sajalah maka ada kegiatan ini ya. Jadi kami sebagai Dekanat Fakultas Ilmu Komputer sangat berbangga, dan pada tahun 2021 ini suatu setahu saya acara paling akbar ya di Fakultas Ilmu Komputer. Dan pada Falcon 11 ini berarti artinya yang sudah ke-11 kali, dan itu sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi saya yakin dengan adanya kegiatan yang daring ini menunjukkan juga bahwasanya kemampuan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi untuk dapat beradaptasi gitu ya. Dan saya tadi sangat menikmati bagaimana pembukaan yang ada. Dan khusus untuk acara hari ini yang saya mendapatkan contekannya bilang temanya adalah Is Your Life with Technology. Saya kira pada kegiatan Falcon 1 ini diharapkan memberikan cara pandang yang berbeda tentang kegiatan sehari yang ada, makin mengerti dan tentang pentingnya teknologi dan penerapannya dalam segala bidang. Nah, kalau kita mau bilang tentang bidang, saya kira sekarang pun kita sudah menggunakan teknologi gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita dapat mengerjakannya dengan baik. Dan pada kesempatan hari ini atau sore hari ini ada Bapak Abba Suganda Girsang, Sarjana Teknik, Master of Science, Filosofi Doctors. Saya kira suatu rekan yang saya pernah ketemu beberapa kali dengan Pak
Girsang ini. Dan saya yakin pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk dapat membagikan ilmu dan menjelaskan kepada kami semua dalam acara ini ya, dalam Falcon Talk pertama ini, dalam kaitannya sebagai Falcon 11. Nah, saya kira ada kata bijak saya teringat dari masalah teknologi gitu ya. Jadi ada yang namanya Christian Lange bilang bahwa teknologi is useful servant but a dangerous master. Jadi kita melihat banyak film fiksi ilmiah yang mendukung hal ini gitu ya. Nah, saya berharap nanti bisa dielaborasi lebih jauh dan saya yakin akan menjadi hal yang menarik ketika kita selalu teringat akan ayat Alkitab ya, misalkan yang baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Segera dari Amsal 1 ayat 5. Jadi saya cuma ucapkan selamat untuk mengikuti acara Falcon 11 khususnya pada talk yang pertama ini, dan kiranya dapat memberikan kebaikan untuk kita semua. Tetap sehat dan percayalah usaha rekan-rekan panitia sekalian tidak sia-sia, dan saya yakin juga yang datang juga akan mendapatkan pencerahan dari pakar yang memang baik di dalam bidangnya, dan semoga pengetahuan ini tetap menjadikan teknologi menjadi hidup kita menjadi lebih mudah terjadi selama Falcon ini dan benar-benar mengubah cara pandang kita semua. Saya ucapkan salam sukses penuh hangat dari dekanat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Yugo atas kata sambutannya. Nah, sekarang kami akan mendengarkan sepatah dua kata dari Kak Shirley Natasha selaku Ketua dari Falcon Project 11 untuk memberikan kata sambutan. Kepada Kak Shirley, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Shirley Natasha selaku Ketua Acara di Falcon Project 11 tahun ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang saya hormati Bapak Pujianto Yogo Puspito selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pelita Harapan, yang saya hormati Ibu Yvonne selaku Manajer Administrasi dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pelita Harapan, yang saya hormati Ibu Ira Nastuti dan Bapak Anop Aribowo selaku Ketua Program Studi Informatika dan Sistem Informasi, yang saya hormati Bapak Ibu dosen Program Studi Informatika dan Sistem Informasi Universitas Pelita Harapan, yang saya kasih teman-teman panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik, dan juga teman-teman peserta yang telah menghadiri acara Falcon Talk 1 pada sore hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk berada di Zoom ini dan menyelenggarakan acara Falcon Talk 1. Acara pada sore hari ini adalah acara pembukaan bagi Falcon Project 11 tahun ini, dengan harapan dapat memperkenalkan Falcon Project 11 kepada teman-teman semua. Falcon Project 11 tahun ini mengangkat tema Lightspeed dengan tagline Faster, Better, Together. Karena kami ingin mengingatkan kita semua untuk dapat terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi yang saat ini tengah berkembang dengan cepat, agar kita semua dapat menyesuaikan diri dengan baik bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Adapun tema dari Falcon Talks pada hari ini adalah Easier Life with Technology. Tema ini diangkat karena terkadang tanpa kita sadari, teknologi telah berperan aktif untuk membantu kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam acara ini, tentunya kita akan membahas mengenai bagian apa saja yang saat ini telah dibantu oleh teknologi. Terlebih dalam bidang IoT, atau yang dikenal sebagai Internet of Things. Kami berharap lewat acara ini, teman-teman semua dapat lebih terdorong dan juga termotivasi untuk memahami dan juga berkembang bersama-sama dengan teknologi saat ini, agar kita dapat merasakan kehidupan yang lebih nyaman di kemudian hari. Demikian kata sambutan yang saya sampaikan, semoga teman-teman semua dapat menikmati acara Falcon Talk 1 pada sore hari ini. Terima kasih. Tes, halo? Ya, oke. Oke. Suaranya kayak tadi keputus ya. Oke. Terima kasih kepada Kak Shirley yang telah memberikan kata sambutannya. Nah, Raka, tadi kan kita udah mendengarkan beberapa kata sambutan ya, dari ada yang dari dekan, ada yang dari ketua acara juga. Nah, selanjutnya kita mau ngapain nih? Nah, Udah mau selanjutnya, siap-siap nih.
Ya ini kan acara talk show nih, pasti ada moderatornya nih, Di. Oke. Nah, boleh Nah, dong, Ra. jadi, Aku udah penasaran nih moderator siapa gitu kan. Boleh nggak kenalin moderatornya? oke. Jadi aku kenalin dulu ya moderatornya. Moderator kita pada hari ini yaitu Pak Andre Immanuel Wijaya, PhD, selaku dosen sistem informasi UPH. Beliau ini mempunyai latar belakang pendidikan. Yang pertama, Bachelor of Computer Informatics Engineering, Pelita Harapan University di tahun 2008. Yang kedua, Master of Business Administration, International Management, majoring in Information Technology, Operations and Decisions, National Cheng Kung University di tahun 2011. Yang ketiga ada Doctor of Philosophy, International Management, majoring in Information Technology, Operations and Decisions, National Cheng Kung University di tahun 2016. Lalu ada working experience-nya sebagai berikut. Yang pertama, Assistant Lecturer, Informatics Engineering, Faculty of Computer Science, Pelita Harapan University di tahun 2008 sampai 2009. Yang kedua, Research and Teaching Assistant, Institute of International Management, College of Management, National Cheng Kung University di tahun 2009 sampai 2016. Yang ketiga, Lecturer, Department of Information System, Faculty of Computer Science, Pelita Harapan University di tahun 2016 sampai 2017. Dan yang keempat ada Assistant Professor, Lektor 200, Department of Information System, School of Information Science and Technology, SISTEC, Pelita Harapan University di tahun 2017 sampai sekarang. Baik, untuk acara selanjutnya akan dipandu oleh Bapak Andre. Kepada Pak Andre, kami persilahkan. Oke, baik. Suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Ya, terima kasih Ronaldo, Dion. Ya, selamat sore rekan-rekan mahasiswa dan para audiens, Pak Yugo, para dosen Sistem Informasi dan Informatika. Terima kasih sudah join sore-sore ya. Kita adakan acara yang saya kira sangat penting juga ya untuk kita ketahui bersama bahwa teknologi itu memang sudah demikian eratnya dengan kehidupan kita. Ya, sekarang kita akan segera memulai acara kita. Ya, sebelum memulai mungkin saya akan membacakan dulu CV dari pembicara kita pada hari ini, yaitu Pak Aba Suganda Girsang, PhD. Ya, beliau mendapatkan formal education dari UGM, sarjana elektro pada tahun 2000. Kemudian beliau melanjutkan studi magister di Computer Science di Universitas Gadjah Mada, UGM juga, selesai pada tahun 2008. Dan melanjutkan studi S3, Doctor of Philosophy in Computer and Communication Engineering di National Cheng Kung University, ya, satu alma mater dengan saya, yaitu di Tainan, Taiwan. Dan beliau menamatkan studinya pada tahun 2014. Working experience, beliau pernah menjadi programmer di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, kemudian pernah juga jadi dosen di Janabara Yogyakarta, dan sekarang merupakan faculty member dari Magister Computer Science di BINUS dari sejak 2015 sampai sekarang. Oke, mungkin sekarang kita bisa langsung saja ya. Bang Ganda, ya sudah kebiasaan manggil Bang. Selamat sore, Bang. Oke, selamat sore, Andre. Ya, ini ya mungkin kita semua. Ya, kita bisa langsung aja masuk ke materi, Bang. Ya, sudah dipersiapkan juga materi dari Bang Ganda. Ya, bisa langsung screen sharing, Bang. Panitia udah. Sebentar ya. Oke. Ya. Apakah sudah kelihatan? Ya, terlihat dengan jelas, Bang. Silakan, Bang. Oke ya, terima kasih buat Pak Yugo tadi yang sebagai wakil daripada dekanat dan pada para mahasiswa acara
Falcon ya. Kayaknya acaranya luar biasa sekali dan saya kira dipersiapkan sekali acara ini. Jadi saya exciting sekali. Ini kayaknya kalau saya biasanya apa tuh ini tidak sebanyak ini panitianya, tapi ini cukup banyak dan cukup semangat gitu ya. Cuman ini memang saya beda generasi gini ya. Jadi memang apa ya? Ini memang anak muda banget tadi ya saya lihat ya. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti ya. Oke. Saya mau ngobrol-ngobrol aja, saya kira mengenai teknologi, karena kadang-kadang teknologi itu ya, anak saya itu baru umur 12 tahun, kadang-kadang banyak aplikasi-aplikasi juga yang kayaknya dia lebih canggih dari saya, gitu ya. Jadi memang sekarang sudah luar biasa lah ya. Jadi, oke, mungkin saya memperkenalkan terlebih dahulu ya, tadi sudah ya, saya kira udah dijelaskan semua. Jadi saya sebenarnya lama di Jogja begitu ya. Saya lahir dari Medan tetapi kemudian lama di Jogja juga. Jadi Jogja ini merupakan kota kedua buat saya. Oke, tadi sudah diceritakan. Ya ini ada profil saya. Jadi ada tentang data-data saya. Oke ya, saya kira itu mungkin secara umum saya sampaikan bahwa saya ini satu alma mater sama Pak Andre ya, Pak Andre. Jadi dulu kami sama-sama sakit-sakitan juga ya di NTU di Taiwan ya. Di bagi Anda yang mau sekolah ke sana boleh ya, boleh ngasih tahu Pak Andre. Jadi oke, kita ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol lah saya bilang. Jadi saya kira tidak ada hal yang baru sekali sebenarnya dari apa yang saya sampaikan hari ini. Kita memang hanya sekedar mungkin saya kira menyadarkan saja ya, menyadarkan daripada penggunaan teknologi. Sebenarnya sehari-hari sudah banyak, jadi saya hanya ngobrol begitu. Jadi nanti ada beberapa yang saya akan sampaikan. Pertama tentang teknologi efek, ya. Baru kemudian karena ini bahasnya IoT, maka saya akan ke arah IoT, ya, IoT efek. Baru kemudian application IoT, baru contoh lain tentang IoT, sekarang banyak sekali. Lalu kemudian kita diskusilah nanti tentang bad impact mengenai IoT itu sendiri. Saya kira gitu ya. Mungkin saya cerita dulu ini ya mengenai teknologi efek ini, efek teknologi. Jadi sebenarnya teknologi itu sudah sejak lama. Ya. Jadi masa prasejarah manusia mengenal teknologi sebagai alat bantunya ya, dalam bantu berburu serta mengolah makanan. Ya, jadi itu memang dari dulu seperti itu. Ya. Umumnya orang zaman dulu itu memang cerdik ya untuk mengakali ya sesuatu supaya mereka bisa eksis. Ya. Jadi alat yang bantu mereka guna itu sangat sederhana. Kadang terbuat dari bambu, ya, kayu, batu. Nah, yang lucunya waktu zaman kemerdekaan kita masih pakai bambu gitu kan. Jadi kita ngomong prasejarah, ya ternyata zaman kemerdekaan ternyata masih banyak bambu. Batu dan bahan sederhana lain yang semudah mereka jumpai di alam bebas, gitu sebenarnya teknologi di awal-awal. Jadi kalau kita berbicara mengenai teknologi sebenarnya hal yang prinsipal seperti itu. Misalnya ini gambarnya ya untuk membuat perapian, ya untuk memanfaatkan batu-batuan yang dapat memunculkan percikan api. Saya juga nggak tahu itu bisa nggak ya. Taunya kan dipukul-pukul gini keluar api gitu. Mungkin gimana saya juga belum bisa ngebayangkan ini ya. Mungkin kalau ke museum nanti bisa. Ya. Jadi ini memang suatu yang unik sekali menurut saya. Ya. Lalu kemudian kalau kita lihat ya, jadi teknologi sebenarnya memiliki arti kata dari bahasa Yunani itu tekno. Ya, bahasa Yunani kuno artinya seni dan kerajinan. Ya. Jadi definisinya sebagai memproduksi alat-alat dan menggunakannya. Jadi yang membuat alat, ya kemudian berkembang menjadi penggunaan ilmu pengetahuan sampai dengan kebutuhan manusia. Jadi kalau boleh dikatakan teknologi sekarang sebagai pengetahuan half of making things atau ya know how to do things. Ya, jadi bagaimana kita membuatnya dan bagaimana kita melakukannya. Jadi itu memang dari kata teknologi. Oke, itu ya mengenai teknologi. Nah kita lihat
ya nanti kalau kita berbicara mengenai IoT itu salah satu perkembangan daripada teknologi itu sendiri ya. Jadi contoh aja sebenarnya. Ya, maaf ya, ada yang nelpon, saya matikan aja. Oke, lalu kemudian kita lihat teknologi IFAK itu apa saja sebenarnya, ya, yang kita alami. Ya, teknologi pasti akan mengubah, ya. Jadi teknologi itu mengubah sesuatu. Teknologi pasti akan mengubah pola aktivitas keseharian individu. Misalnya kehadiran televisi, apa sih hubungannya? Banyak ya. Contohnya yang mudah saja, kita akhirnya tata letak rumah kita itu harus diatur, ya. Minimal sekarang kita atur acara, ya. Misalnya nanti malam Spanyol melawan Swiss gitu kan, Piala Eropa begitu ya. Saya agak apa juga ya dengan Eropa ya. Mereka nonton bola sudah tidak pakai maskeran ya, sudah main ini aja ya. Cemburu juga saya. Ya, artinya memang ada yang terubahkan begitu ya. Saya kira banyaklah perubahan-perubahan yang terjadi ya dalam kita adanya teknologi ini. Saya kira ini mengkonfirmasi aja mengenai e-commerce juga. Ya, siapa di sini yang nggak pernah belanja e-commerce? Saya kira ada, tapi bukan Anda ya. Saya kira siapa di sini yang nggak punya media sosial? Ada, tapi saya yakin bukan Anda. Gitu ya. Ya, jadi sudah sangat begitu ya. Saya sangat yakin kali ya kalau udah sampai mahasiswa begitu nggak pernah pakai, saya nggak pernah Pak pakai pakai ojek online gitu. Saya kok agak-agak aneh gitu ya. Jadi aneh malah ya. Kalau dulu orang biasa nggak ngojek gitu ya. Kalau sekarang mah ya orang biasa ya pakai itu ya. Ya biasa pakai apa gitu. Belanja pun biasa. Memang terjadi perubahan gitu. Memang seperti itu. Lalu apalagi sih yang dijanjikan oleh teknologi sebenarnya? Kemajuan. Ya, katanya knowledge is power, kan gitu ya. Teknologi merupakan simbol kemajuan. Saya kira kita kalau memang mau maju ya teknologinya harus maju. Ya. Cina itu, saya rasa memang banyak orang joke ya. Wah ini Cina pintar meniru saja. Saya kira enggak juga. Mereka juga kalau meniru itu punya ilmu juga. Jadi saya kira saya akui negara Cina itu makin maju. Ya. Jadi mereka memang tahu salah satu kuncinya. Ya, menguasai teknologi. Saya kira menguasai teknologi. Ada yang bilang begini, ini sharing-sharing aja ya. Ada orang bilang begini, Pak, nggak perlulah orang IT itu jadi entrepreneur. Yang orang kaya kan orang-orang entrepreneur. Gitu ya. Orang-orang kaya kan yang penting tahu bisnis, Pak. Saya kira Anda keliru ya. Orang-orang kaya di dunia itu semua banyak orang IT gitu. Facebook itu orang IT. Google itu orang IT. Orang IT yang dibungkus dengan mereka akhirnya ngerti tentang bisnis, ya kan? Jadi memang saya kira teknologi ini luar biasa sebenarnya. Ya, jadi siapa saja yang mampu mengakses teknologi maka ia akan mengalami sedikit atau banyak kemajuan, itu sudah pasti. Ya, kalau kita teknologi itulah seperti itu ya. Lalu apalagi sih yang ditawarkan dengan teknologi sebenarnya? Kemudahan. Ya, saya kira mudah. Saya kira ada nih teknologi. Ya, ini apa? Ya supaya makin sulit. Saya kira itu akan orang tinggalin gitu ya. Kita misalkan dengan mobile banking gitu ya. Ya, pembayaran e-wallet gitu. Itu semua kan memudahkan kita. Jadi salah satu kata kunci untuk teknologi ini tentu saja mudah. Mudah lah gitu. Jadi enggak memudahkan kita ya. Seperti itu kira-kira. Lalu juga meningkatkan produktivitas. Ya, perusahaan besar banyak memanfaatkan teknologi untuk alasan efisiensi dan peningkatan produktivitas daripada harus mempekerjakan tenaga kerja manusia. Ya, manusianya mahal dibayar, belum lagi demonya, ya kan, nggak produktif, ya kan. Sedikit ini demo, gitu. jadi lebih bagus menggunakan teknologi, ya. Ya di Jepang gitu, wah semua serba teknologi. Ya. Bayar manusia mahal. Ya. Saya kalau makan di warung dulu di Taiwan tuh jarang sekali ada tukang-tukang pembersih mejanya gitu, karyawannya naruh itu enggak ya. Biasanya yang punya begitu langsung gitu ya. Hemat mereka. Hemat tenaga kerja ya. Karena bayarannya mahal gitu ya. Manusia itu dibayar mahal gitu.
Jadi kan seperti itu. Jadi peningkatan produktivitas ya. Lalu tentu saja yang ditawarkan kecepatan. Berbagai pekerjaan akan dapat diselesaikan dengan cepat, malah karena kita memanfaatkan teknologi. Ya, jadi saya kira ini juga cepat ya. Sekarang informasi dari mana? Ya berita-berita udah nggak perlu baca koran lagi. Dengan dunia digital aja bisa. Jadi memang kecepatan ya salah satu yang ditawarkan dalam teknologi. Kemudian popularitas, manusia dengan mudahnya muncul di layar kaca melalui internet. Ya, jadi ini salah satu kebutuhan manusia itu, kalau kata-kata di sini kan populer. Kata-kata Alkitabnya itu dihargai, merasa berharga. Ya. Orang itu kalau terkenal merasa berharga dia. Jadi dengan media teknologi itu difasilitasi. Jadi memang manusia dengan layar kaca melalui media sosial dan segala macam. Ya, populer jadi YouTuber segala macam. Jadi itu salah satu mungkin teknologi. Oke, itu ya saya kira secara umum seperti itulah ya mengenai teknologi. Saya kira Anda pun ini ya bisa mengkonfirmasi ini semua gitu ya. Cuman ini dikemas dengan bahasa yang katakanlah bahasa akademis begitu. Lalu sebenarnya ya ini ya tadi mengenai IoT. Ya, sekarang kita masuk ke dalam IoT. Ya, sekarang kita lihat ya salah satu perkembangan yang pesat adalah perkembangan teknologi informasi. Teknologi itu banyak ya. Salah satunya yang paling pesat itu teknologi. Ya, jadi nanti saya kembali lagi ke sini ya. Sebenarnya IoT itu apa? Ya, IoT itu adalah jaringan objek yang terkoneksi berdasarkan protokol komunikasi standar ya, atau internet. Jadi objek-objek ya yang terkoneksi ya berdasarkan protokol ya, kalau dalam bahasa komputernya TCP/IP gitu ya, dalam platform standarisasi ya. Jadi suatu standar daripada komunikasi itu ada standarnya. Nah, itu adalah internet ya, internet. Jadi kayak standarisasi itu supaya orang bisa komunikasi datanya bisa lebih cepat. Jadi objek itu apa? Bisa manusia, bisa benda, ya boleh dikatakan seperti itu. Jadi bisa manusia dengan benda itu bisa direkam begitu. Jadi aktivitas Anda dengan benda itu akan direkam. Misalnya ya, aktivitas Anda di akun Google Anda gitu ya. Aktivitas Anda dengan Google itu bisa direkam. Nah, itu juga merupakan sebuah katakanlah implementasi dari IoT. Ya, jadi bisa juga benda dengan benda. Ya, contohnya itu sensor, robot, platform, ya dengan cloud begitu ya. Jadi itu contoh daripada benda-benda IoT. Oke, sebenarnya ada banyak isu ya yang dalam dunia internet sekarang, teknologi informasi. Ya, jadi saya ngajar memang di IT dan mahasiswa yang saya ajar itu banyak mahasiswa yang S2. Dan artinya mereka banyak sekali langsung ke dalam ini ya, contoh-contoh praktis sehari-hari atau mereka yang implementatif lah. Ya. Jadi banyak sekali yang saya lihat ilmu-ilmu itu, saya baru tahu begitu karena memang luar biasa perkembangannya. Jadi saya menyadari bahwa perkembangan internet ini luar biasa. Tapi ketika saya memasukinya, saya tetap terkaget-kaget begitu. Terkaget-kaget ya, luar biasa perkembangannya. Jadi saya itu berkecimpung di dunia IT mungkin sejak tahun 2000 ya. 2000 saya jadi programmer itu 2001 kayaknya. 2001 saya mulai programmer gitu ya. Saya tahu itu IT akan berkembang dengan pesat. Tapi ketika masuk sekarang saya juga masih kaget-kaget begitu ya. Sungguh suatu perkembangan yang sangat luar biasa. Jadi saya bilang tahun-tahun mendatang perkembangan IT juga makin besar, tapi tetap nanti mungkin kita terkaget-kaget dengan perkembangannya. Ada banyak isu sebenarnya yang lagi naik daun ya, ada artificial intelligence juga, big data, dan salah satunya memang IoT, dan sebenarnya mereka itu saling berkaitan sebenarnya. Nanti kita lihat ya kaitan-kaitannya seperti apa. Nah, kenapa itu IoT naik daun? Ya.
Kenapa? Ya, salah satu isu yang paling penting itu adalah IoT. Naik daun banget ya. Seringkali orang ngomong di mana-mana naik daun. Ya, di mana-mana orang sering ngomongkan IoT. Nah, ada yang tahu? Nah, lihat gambar ini kira-kira kenapa? Coba ada yang mau jawab? Mungkin boleh nih biar nggak ngantuk. Ya, kalau mau jawab boleh. Kenapa kira-kira menurut Anda omongan tentang IoT itu naik daun? Nggak tidur kan? Jadi nggak tidur nggak apa-apa. Jadi perkembangan atau akses internet itu sekarang cepat, ya, tidak lambat. Ya, saya akui ya. Saya dulu sekolah itu ke Taiwan itu 2009. Menurut saya mujizat kalau saya bisa nonton streaming. Saya rasa nggak mungkin saya nonton streaming, apalagi nonton film melalui internet. Itu tahun 2008, 2009 tuh rasa-rasanya nggak mungkin gitu. Ya. Ada dulu memang ya media-media internet dari apa, tapi bayarannya mahal sekali. Ya. Saya kira untuk perorangan jarang orang menggunakan itu. Ya. Lambat ya, ini gambar keong ini. Ya. Jadi kalau kita buka website gitu ya, apalagi website dulu artis, bukan artis ya, yang seniman. Kita buka dulu, kita buat kopi, ya minum-minum dulu, ya mandi, terus baru terbuka, gitu ya, kira-kira gitu. Nah, jujur aja ketika saya dulu masuk ke Taiwan itu, saya terkaget-kaget, gitu ya. Nah ini masih ada datanya nih, saya tadi nggak ingat ya, coba ya. Apa namanya itu? Saya coba. Tadi udah saya ini. Nah, Anda lihat ini dulu, ya. Saya dulu kecepatan di lab saya itu 228 mega tahun 2014 itu. Dan uploadnya 260. Makanya meriah banget dulu ya. Makanya Pak Andre dulu kerjanya suka nonton film ya. Karena memang Aduh, ketahuan dah. Kalau saya coba di punya saya ini sekarang cuma 20 mega dan saya pakai PLN gitu ya, bukan mau burst tapi memang kencang begitu ya. Jadi yang dikasih dijanjikan 20, yang dapat 17 sampai 18, saya kira cukup stabil. Yang PLN. Jadi Dulu kita sampai ada ini Bang ya, kalau nggak salah apa PPI sampai downloadin film gitu ya, satu folder ya. Sampai dikasih itu. Saking kencangnya internet. Saking kencangnya ya, jadi satu hari, tapi ada batasnya, satu hari 10 giga ya. Jadi saya beberapa kali ban karena download terlalu over gitu, jadi datang dari kampus di ban. Karena memang dimanjain sekali ya. Jadi itulah artinya sekarang saya kira di negara kita pun sudah sangat baik begitu ya, sudah merata banyak. Jadi memang luar biasa perkembangannya. Jadi memang saya kira ya mungkin tidak seperti ini memang mewah sekali lah. Ini sultan lah ini ya, memang kecepatan sultan lah ini ya. Jadi memang susah ini. Saya kira dimanapun susah ini sekarang. Mungkin di servernya langsung bisa ya, tapi tidak seperti ini. Itu ya. Jadi itu dulu punya saya ya. Jadi saya masih simpan tuh. Saking kadang-kadang mau nunjukkan ke student nih, dulu pernah nih gitu ya. Gitu ya. Lalu mungkin saya kembali lagi. Ya, itulah artinya memang sekarang kecepatan internet luar biasa. Saya bilang sudah sangat kencang. Jadi apalagi sekarang ini ada program pemerintah. Kemarin saya baca-baca dari apa yang punya Depkominfo, Palaparing, salah satu proyek kita, ya proyek dari Depkominfo. Palaparing merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 km. Proyek itu terdiri dari 7 lingkar kecil serat optik untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku, dan 1 backhaul untuk menghubungkan semuanya. Nah, ini kalau nanti ini lagi, wah lebih meriah lagi ya. Ya, pasti sangat banyak. Jadi kadang-kadang kita mengakses data ataupun ini kadang-kadang untuk mengolah data, terutama tentang IoT, dan nanti banyak diolah ya dengan algoritma-algoritma yang katakanlah yang cukup harus kencang gitu ya. Maka kecepatan internet sangat dibutuhkan. Ya. Kalau sekarang untuk nonton-nonton ya streaming sudah biasa ya, nggak barang yang aneh lagi. Ya, seperti itu. Nah kira-kira seperti ini efek daripada internet yang cepat.
Nah, gambar ini maksudnya apa? Gambar ini menggambarkan struktur sekarang, ya. Struktur yang sekarang itu, ya. Artinya ini gambarnya maksudnya apa? Artinya orang banyak dengan platform yang berbeda, dengan tipe jaringan yang berbeda. Jadinya orang nggak terlalu ini ya, membuatkan banyak jaringan-jaringannya tersendiri gitu ya. Artinya membuatkan platform yang berbeda karena internet kencang. Cukup paling memang nanti disatukan ya, nanti dengan model service namanya, ya. Tinggal membuatkan sebuah service maka ini semua bisa bergabung. Ya. Sebagai contoh ya, mungkin sebagai ilustrasi sederhana ya, saya dulu ya ditugaskan orang tua saya kalau bayar listrik itu urusan saya. Dulu kalau bayar listrik itu tiap tanggal 20. Ya. Kalau lebih dari itu denda. Nah, mungkin kalau kita lihat, wah primitif banget ya Pak ya. Iya primitif. Sekarang kita mau bayar tuh dari ujung handphone kita saja, langsung bayar gitu ya. Gampang. Kalau dulu saya ngantri, begitu tanggal 20 ramenya minta ampun. Ya. Membayar tuh sulit. Ya. Saya kira masih banyak hal seperti itu. Saya kadang-kadang punya mimpi itu ya, bayar STNK itu ya. Kalau saya di Taiwan dulu itu cukup ke Indomaretnya itu ya ke 7-Eleven-nya di sana gitu ya, bayar, udah nanti STNK-nya dikirim ke rumah gitu ya. Kita bayar aja gesek gitu atau barcode, bayar, nanti STNK-nya dikirim ke rumah sesuai dengan alamat STNK. Kalau di sini kita kan masih harus ke kantor polisi ya segala macam. Masih ini agak susah. Itu gampangnya saja contohnya lah. Jadi memang teknologi. Nah, ini kalau kita lihat ya perkembangan tentang ini secara umum aja ya, angka-angkanya. Jadi ini response time. Ini kalau ada tahun 55 ini memang teknologi komputer tuh dimulai dengan ENIAC ya, atau teknologi komputer tahun 55. Jadi kalau teknologi internet itu dimulai kalau nggak salah tahun 60-an ya, dari ARPANET. Jadi ARPANET itu adalah kerjasama antara Pentagon ya, Departemen Pertahanan Amerika dengan universitas ya kalau nggak salah, Pennsylvania kalau nggak salah ya, saya lupa. Jadi intinya dari situ internet itu sehingga 60-an ya. Itu menjadi cikal bakal sekarang sampai internet seperti sekarang. Kalau kita lihat di sini ya, response time-nya itu kita lihat tahun 55 ya, makin lama makin kecil gitu ya waktunya. Jadi dulu kalau nggak salah pemilu Amerika dihitung dengan komputer ya, tahun 55 juga nggak salah ya. Tapi data-data yang diolah jadi makin banyak ya. Saya kira gitu ya. Jadi memang seperti itu kondisinya. Nah, ini internet cepat juga saya kira ini fakta-fakta di media sosial ya. Ini fakta-fakta saja. Jadi setiap 2 hari kita menciptakan informasi yang sama mulai awal the beginning of time. Saya nggak tahu maksudnya the beginning of time itu mulai dari Adam dan Hawa atau apa ya. Pokoknya the beginning of time until 2003. Jadi dari dulu sampai 2003 itu datanya sama banyaknya dengan setiap 2 hari. Itu yang direkam ya. Tentu saja ya datanya itu tetap sama ya, tapi perekaman itu sekarang luar biasa. Ya, jadi ada juga fakta menunjukkan, ini tahun, kalau nggak salah penelitian ini 2009 kalau nggak salah ya, jadi memang juga agak lama juga ya, 2009 atau 2010. Lebih daripada 90% ya data-data di dunia ini diciptakan 2 tahun belakangan. Ya. Jadi memang data-data yang diciptakan itu sekarang memang datanya itu banyak sekali. Jadi ini orang makanya perlu big data ya. Perlu big data karena memang data sangat banyak. Setiap menit kita mengirimkan 204 juta email. Luar biasa ya, mengenerate 1,8 juta Facebook like. Ya, ini Facebook ini zaman orang tua nih ya. Zaman saya nih masih pakai Facebook ya. Ya, dan upload foto ke Facebook ya. Ya, jadi juga Google ya memproses berapa nih? 40 ribu search ya per hari. Ya. Jadi luar biasa. Oh per detik dan 3,5 juta billion ini triliun ya. Triliun atau miliar ya. Ya itulah ya. Jadi setiap hari banyak sekali. Ya, itu. Oke. Jadi memang seperti itulah IoT. Jadi saya mau cerita tentang sedikit gambaran tentang
aplikasi-aplikasi IoT. Jadi saya akan banyak bercerita. Segala hal terhubung dengan internet, ya, Internet of Things. Jadi segala hal terhubung dengan internet itu namanya Internet of Things. Jadi segalanya, objeknya itu apa? IoT dibuat lebih mudah, ya, pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efektif. Ya. Nah, contoh ya, smart home. CCTV yang bisa dikontrol dari HP, sehingga bisa dikontrol dari jarak jauh. Ya. AC akan menyala ketika kita sudah akan sampai rumah. HP akan memberi sinyal posisi di mana kita berada, sehingga dalam jarak tertentu memberi respon pada AC kita untuk nyala. Itu smart home. Smart home merupakan bagian dari smart city juga lah ya. Mengatur cuaca suhu AC dalam kamar, ya, dalam suasana tertentu dia mati, ya, misalnya seperti itu. Reporting penggunaan daya setiap device untuk analisa setiap bulan gitu ya. Jadi setiap device itu dibuat kontrolnya. Jadi kalau setiap bulan itu dianalisa ini pengeluarannya berapa. Perusahaan itu bisa maju karena apa? Karena bisa mencatat pengeluaran dan pemasukan, itu aja intinya ya. Jadi kalau juga device gitu perlu nih, oh yang paling boros nih AC, yang paling boros nih ini di sini gitu ya, bisa dianalisa. Nah itu, jadi nggak ada yang kaget, wah saya ditipu kok, apa saya rekening saya listrik saya meningkat. Wah nggak ada, tidak akan ada orang ngomong seperti itu kalau memang sudah ada. Nah ini saya mau tayangkan sebuah video buat panitia, ini berapa menit lagi ya? Kayaknya saya asik sekali, waktunya sudah mau habis ternyata kayaknya. Gimana ini ya? Oke lah ya, saya cepat-cepat aja, tapi saya harus tayangkan ini karena saya kira menarik ya. Saya coba beberapa. Saya kira saya coba ambil dari YouTube aja. Ini ya. Halo, siapa ya? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Boleh masuk nggak? Aku bukain ya. Halo, jadi sekarang kita udah di depan apartemennya seorang Indonesia, namun tinggal di Korea sebagai entertainer. Namanya Yehiki. Kita cek-cek aja yuk sambil ngobrol-ngobrol sama dia seperti apa sih smart apartemen di Korea Selatan. Kalau aku tinggal sini tuh udah 20 tahun. Wow. Dan kalau ditanya kenapa betah banget, ya mau nggak mau harus betah. Soalnya aku kan nikah sama orang Korea dan berkeluarga di sini, jadi aku tinggal di sini. Aku rasa udah 70-80% apartemen di Korea tuh smart home udah pakai semua. Walaupun dia rumah pribadi itu pasti pakai. Soalnya kalau nggak pakai dia capek sendiri. Apalagi Korea apa-apa ya nggak sabaran. Jadi apa-apa tuh maunya langsung sekaligus. Langsung semuanya serba udah tertanggulangi gitu. Tamu misalnya ngebel nih di bawah, kalau rumah sendiri kita harus turun gitu, enggak kan. Kalau di sini tinggal lihat siapa yang datang, kita tinggal bukain dari atas, itu yang paling enak banget. Terus pas lagi kerja gitu keburu-buru, apalagi paginya nganterin anak. Terus aku harus matiin semua lampu, udah sampai depan kan malas banget ya kalau matiin satu-satu. Di sini tuh depan udah tinggal secara otomatis semuanya mati. Atau untuk listrik, colokan listrik itu yang paling was-was kan ya. Kalau udah dicabut belum ya gitu. Terus ini secara otomatis kita tinggal matiin, otomatis semua di sini udah listriknya udah mati gitu. Kita bisa ngecek seberapa banyak energi yang dipakai di dalam rumah. Nah ini tadi yang saya bicarakan ya. Kelihatan misalnya ini listrik, berapa biasa air gitu, gas, terus boiler sama air panas. Tapi jujur ya, listrik di sini sebanyak-banyaknya kita pakai itu nggak bakalan bikin ngeluh aku sampai gila meledak tuh nggak pernah dengar. Nggak pernah, dari air, listrik aku nggak pernah dengar sampai meledak, kecuali pas musim dingin itu karena ini loh kayak boilernya itu yang mahal sih. Nah kita kalau pengen tahu di mana letaknya parkiran kita bisa cek juga di sini. Dan kalau misal ini juga bagusnya ini tersambung sama kartu komplek ya. Kalau masuk itu misalnya suamiku datang pas di depan dia masuk itu ada pemberitahuan langsung ke rumah bahwa mobilnya sudah sampai di dalam apartemen. Misalnya suamiku pulang kerja gitu. Nah jadi ketahuan misalnya suamiku tuh udah nyampe terus nggak naik-naik berarti dia ngayap. Oh, iya. Dari dalam rumah kita bisa manggil lift gitu ya.
sambil rapi-rapi lihat liftnya udah sampai di lantai berapa gitu, itu bisa kita manggil. Jadi sekarang liftnya ada di lantai 1. Kalau kita mau manggil dia, saya sudah memanggil lift gitu, ada tulisannya. Di parkiran juga ada sistem kayak gini ini untuk manggil lift. Kita tinggal tempelin kartu rumah kita, nah dia nanti akan turun sendiri. Nah di Korea paling sebel yang namanya dapat kiriman debu dari Cina ya, orang itu ada tuh namanya debu kuning, dibilangnya di sini misemonji, itu untuk melihat keadaan di luar. Misalnya debunya lagi banyak apa enggak, atau cuacanya lagi bagus apa enggak. Kalau misalnya cuacanya lagi nggak bagus, debunya lagi banyak, kita bisa lihat, ini nggak bagus nih buat anak, kita siapin masker untuk anak. Alarm ya, alarm ini bener penting banget. Kita di handphone kan ada alarm juga ya. Biasanya kalau pakai HP itu, misalnya kayak anakku pakai HP, dia udah alarm bunyi aja dia kan suka dimatiin langsung tidur lagi. Kalau HP kan gampang banget dimatiin ya. Nah kalau lewat sini kan siapa yang mau matiin? Dia mau nggak mau kan bangun. Kalau misalnya alarmnya semua keseluruhannya kan dengar, wah ada alarm nih, kaget. Ya udah mau nggak mau bangun, nggak perlu matiin, langsung siap-siap untuk ke sekolah, untuk kerja. Jadi seperti yang tadi aku bilang di kamar juga kan ada ya, kalau misalnya kita terjadi apa-apa, entah tiba-tiba sakit, entah apa nggak ada yang itu, ada bel sendiri untuk manggil orang, atau lewat sini juga bisa. Ini tadi aku misalnya ada yang mencet bel, terus orang kita nggak kenal maksa, kita tinggal panggil security juga ada. Namanya bisang, itu ada tulisan bisang, itu darurat, gawat darurat. Iya, terus ada yang langsung manggil komunitas juga ada, atau di depan itu semua CCTV ada ya, siapapun itu pasti kedeteksi. Setiap apartemen itu pasti ada ruangan kecil, yaitu teras untuk jemur pakaian. Dia ada sistem mesinnya juga, di sini kalau dibilang sih remote-nya kali ya, remote tempelnya. Ini kita bisa up downin gitu sesuai sama tinggi kita pencet ini doang, dia akan turun sesuai sama tinggi kita ini berhenti kan. Oke ya, itu sebenarnya banyak lagi contoh, tapi karena waktu terbatas, mungkin sebagian saya deskripsikan aja. Yang paling juga senang saya di Jepang, cuman nggak ada waktu. Jadi di Jepang itu jadi memang bel rumahnya itu jadi intercom, jadi bisa menghubungkan ke tetangga-tetangga gitu ya. Lalu juga paket ya, jadi ada tempat menerima paket begitu. Jadi misalkan kita paket itu ada kayak kotak begitu, itu nggak bisa dibuka, tapi paket udah kita siapkan di situ. Nanti orang paket datang misalnya jam 10, pas jam 10 kita dikontak, kita buka gitu sehingga dia bisa ambil itu paket, bisa dibawa. Demikian juga kita menerima paket, ya bisa dikontrol dari handphone dari jauh. Misalnya, jadi kita nggak takut misalnya kita ke kantor gitu kan, atau kuliah begitu. Ini mau kirim paket nih jam 10, nah kita taruh aja di kotak gitu, nggak bisa dibuka kecuali kita kontrol dari handphone kita. Itu contoh ya, menarik, banyak yang menarik sih yang saya lihat di Jepang itu. Dan yang paling unik ya tentang toilet di WIH. Ada yang pernah ke Jepang nggak? Toilet di Jepang itu ya, canggih bang, canggih. Toiletnya itu semua sama, hangat gitu ya, ada hangat gitu ya, jadi ada kontrol suhunya gitu. Saya lihat waktu saya pergi juga sana di kampung begitu, itu toilet pun begitu gitu ya. Ini IoT banget nih saya pikir ya. Jadi waktu anak saya mau coba begitu nggak berani dia. Ini banyak tulisan-tulisan apa gitu kan. Takut dia salah pencet begitu kan. Rupanya hangat gitu ya. Jadi unik lah ya. Jadi banyak saya kira. Banyak contoh-contohnya. Juga di farming ya, di pertanian, saya kira meletakkan sensor di lahan pertanian saat panen bisa mengumpulkan data ya. Drone-nya bisa menyemprot pupuk untuk racun. Ya, jadi ini tadi yang pertama bisa mengetahui datanya. Oh ini panennya berapa gitu ya. Juga keamanan lahan dari pencegahan hama ya. Jadi bisa juga. Jadi kayak ada alat sensor nanti jadi kayak lidah tanah gitu ya. Namanya lidah tanah. Saya pernah itu sekali ada penelitian ya, orang Taiwan datang ke Indonesia, kebetulan dia ada proyek karena dia entah bagaimana saya dapat kontak dari dia, terus kemudian kami sama-sama ke Lembang, ke Bandung, dan dia alatnya rumahnya di sana canggih kali ya, rumah pertaniannya itu ya.
Jadi percontohan di sana. Jadi memang tutupannya ya, tutup lahannya itu bisa ditutup pakai IoT. Ya, terus dia lagi mau mengembangkan supaya tanah itu unsur haranya berapa begitu ya. Dia dari orang elektro gitu ya. Jadi ditancapkan aja nanti langsung terhubung. Oh, ini tanahnya berapa. Jadi itu ya, mungkin baru kemudian ini ada pemetaan lahan, mungkin menarik nggak ya? Coba ya, saya mungkin nggak banyak ini yang bisa atau ini ya. Ini, tapi sedikit aja ya, nggak saya semua karena lebih mudah. Optimum beberapa negara sudah terbantu dengan adanya kendaraan ini. Mesin yang dibuat oleh perusahaan asal Prancis Pilag ini memiliki fungsi untuk memetik buah anggur secara otomatis. Sistem kerjanya pun sungguh luar biasa. Melalui bagian tengah mesin tersebut, buah anggur-anggur akan secara otomatis dipetik dan langsung masuk ke dalam penampungan. Setelah itu, barulah masuk ke proses pembersihan buah dari sisa-sisa tangkai maupun daunnya. Dengan begitu, proses panen akan jauh lebih mudah dan cepat. Farmbot. Namun penemuan oleh dua pria bernama Rory Aronson dan Rick Carlino juga membawa robot canggih telah masuk ke dalam dunia pertanian. Diberi nama Farmbot. Robot hasil karyanya tersebut mampu melakukan penanaman bibit, penyiraman tanaman hingga memupuk. Untuk sistem kerjanya sendiri, robot unik ini akan terhubung dan menjalankan tugas sesuai dengan perintah yang telah diatur melalui aplikasi khusus pada smartphone penggunanya. Kehadirannya pun lebih menyasar ke petani rumahan karena tidak membutuhkan lahan yang luas. Oke ya, saya kira nggak usah saya semua karena nggak ada waktu kita. Saya hanya beberapa contoh-contoh kecil aja yang mungkin mau saya share. Ada lagi itu ya, itu contoh. Mungkin ini yang menarik lagi ya. Ini ya, apa namanya, peternakan. Kalau tadi farming, kalau sekarang livestock. Jadi ada yang saya lihat gitu ya, ada biokapsul, jadi obat dimasukkan. Tapi nggak tahu tuh gimana caranya supaya dia tidak diolahnya gitu ya, tersimpan di dalam tubuhnya gitu. Nggak tahu tuh bagaimana, apakah tidak langsung diolah. Kalau menurut logika saya untuk di manusia ada usus di gerakan peristaltik ya, langsung menghancurkan. Tapi dia katanya enggak. Jadi ada biokapsul yang dimasukkan ke sapi, dimasukkan ke dalam tubuh sapi untuk mengukur temperatur, pH level, drinking cycle, activity level. Baru kita hubungkan dengan smartphone. Ya, jadi memang kita tahu, oh ini kondisi sapinya seperti apa. Ada yang dimasukkan ya secara apa. Ada juga kalung smart ya. Jadi saya kira ini sudah mulai banyak sih ya, kalung-kalung smart. Jadi ada kayak kalung gitu. Jadi IoT-nya tuh di sini ya. Ada kalung smart yang bisa mendeteksi kondisi sapi. Ya, IoT di sini juga ada juga IoT untuk ayam ya, mengatur cahaya dan lampu ya. Ya, ini jadi memang butuh kita ini apa ya, bekerja sama dengan ahli-ahlinya gitu ya, dengan orang peternakan gitu ya. Bagaimana supaya mengatur cahaya, lampu. Ya. Sekarang ini pun saya lagi terlibat dalam sebuah proyek untuk apa ya, pengaturan cahaya dan lampu. Anda tahu apa BSF, lalat maggot. Ya, lalat maggot itu lalat yang protein yang bisa dimakan juga bisa, tapi untuk biasanya untuk peternakan lele segala macam gitu ya. Jadi kita membuatkan IoT-nya. Gitu. Jadi membuatkan supaya mengatur cahaya lampu exhaust-nya itu dengan otomatis. Ya seperti itu. Jadi itu contoh. Lalu untuk di kesehatan banyak juga contohnya ya. Jadi membantu dalam proses pendataan detak jantung, mengukur kadar gula dalam darah, mengecek suhu tubuh. Lalu ini ada teman saya, rekan saya dosen, ada juga ini mendeteksi masalah sleep apnea, gangguan tidur. Ya, gangguan tidur itu banyak. Salah satunya ngorok itu ya gangguan tidur rupanya ya. Jadi orang-orang yang ngorok itu termasuk salah satu. Tapi ada banyak sebenarnya penyakit. Jadi ditaruh di alatnya itu kita taruh ya di bawah ini. Di bawah tempat tidurnya gitu. Lalu mendeteksi jatuh dari kursi roda. Ini sebenarnya saya mau tayangkan ini, cuman waktunya sudah benar-benar mepet, jadi saya coba cepat-cepat aja. Jadi mendeteksi jatuh dari kursi roda untuk orang-orang tua atau yang sakit gitu ya. Kadang-kadang kan orang tua tuh bosan di kursi atau dia nggak tahu bagaimana, dia tiba-tiba jatuh aja. Nah itu harus bisa kita deteksi dia jatuh atau enggak gitu.
Biasanya dia pakai kalung ya, disuruh pakai kalung gitu. Jadi kalau kalungnya itu tiba-tiba terjatuh begitu atau ada gerakan gitu, maka dia terdeteksi sebagai jatuh, dan itu akan memberikan alarm kepada katakanlah yang mungkin yang apa namanya mengasuhnya gitu ya. Lalu mengendalikan kursi roda dari pikiran, ini juga ada ya. Kebetulan ini lagi mungkin ini contoh terakhir ya, yang pernah kita apa namanya dicoba gitu ya. Mana nih ya? Kebetulan ini kawan saya. Ivan Halim Parmonangan dan Jennifer Santoso mengembangkan proyek dari skripsi milik kakak kelasnya, membuat Bina Nusantara Wheelchair. Gelombang listrik membuat kursi roda saya cepat. Sekitar 50 mikrovolt yang berasal dari Jadi neuro dia headset. membaca pikiran. Besaran sinyal EEG itu bergantung pada apa yang kita pikirkan. Kiri, kanan, lurus, netral. Oke, nah untuk game kedua kita adalah tebak lagu. Fokus. Kalau misalkan Mbak udah melakukan apa yang saya bilang dan tidak berhasil, Stop aja. iya. Ivan dan Jennifer mengaku kursi roda ini perlu dikembangkan, terutama bagi penderita stroke yang sebagian tubuhnya tidak lagi berfungsi. Hasil penemuan ini rencananya akan dipresentasikan pada International Conference on Robotics and Vision yang terindeks. Oke ya, ini salah satu yang pernah juga dilakukan. Jadi ini saya kira saya sengaja tidak menunjukkan hal-hal yang sangat teknikal ya. Sebenarnya di YouTube itu ada ya beberapa hal-hal teknikal, cuman karena di sini seminarnya juga sebentar, jadi saya tidak tunjukkan hal-hal teknikalnya bagaimana cara kerja daripada MDU ya, kerja daripada ala-ala IoT-nya gitu ya. Saya kira tapi ini bisa dilakukan dan menurut saya tidak terlalu sulit aja ya. Yang penting idenya dan kemudian mau gitu. Lalu kemudian mungkin yang lain lagi sebenarnya ada lagi ya, ini tadi hal. Nah, ini juga ada transportation. Ini suatu apa ya, isu yang sangat terkenal juga ya, Rio Tinto ini. Rio Tinto ini memiliki armada 900 truk, setiap truk berisi 192 sensor, 40 diantaranya berada roda di atas di 32 mesin. Data yang dihasilkan oleh sebuah sensor ini adalah 4,9 terabyte per hari dari seluruh armada. Data tersebut digunakan untuk mengatasi kerusakan truk yang berpotensi menghemat $2 juta per hari jika terjadi kerusakan. Jadi memang inilah tadi ya, menghemat ya, useful banget ya dengan menggunakan teknologi IoT. Sebenarnya ada beberapa contoh-contoh, tapi ya karena keterbatasan waktu, nanti kita bahas di Q&A aja. Jadi ada juga smart car, jadi ada YouTube-nya juga. Dia pakai ini ya, dan ini sekarang sudah mulai banyak ya robot car. Deteksi cuaca dan alarm bencana ini juga udah banyak digunakan untuk ya, bencana. Deteksi keramaian, nah ini ada juga nih kawan saya melakukan ini, jaga jarak COVID. Jadi kayak di bandara gitu kan, orang baru keluar gitu kan, biasanya rapat kan. Nah itu di keramaian, nah itu kayak nanti diperingatkan ya, langsung dideteksi gitu, kemudian disorot dia langsung, jaga jarak gitu, jaga jarak di keramaian ya. Deteksi kepadatan di kendaraan di jalan raya ini juga sudah banyak ini data. Deteksi menyontek ini ya, misalkan dia noleh kiri kanan gitu, ada juga deteksi menyontek ya. Ini untuk sistem yang belajar online ini bisa dibuat juga. IoT untuk smart BSF yang tadi saya bilang ya, untuk lalat maggot tadi, dan banyak lagi. Nah, seandainya mungkin Anda ya punya ide ya, coba Anda udah tahu ya Kickstarter, udah pada tahu ya? Udah pada tahu ya mungkin ya, ide udah pada tahu lah saya kira, kalau enggak coba nanti masuk ke apps-nya, banyak ide-ide di sana yang kadang-kadang orang membutuhkan investor. Jadi kalau Anda punya ada ide, masukkan aja ke situ, terus kemudian ada nanti investor, siapa tahu Anda idenya itu bisa digunakan. Kira-kira gitu. Ya, bad impact-nya ya, keamanan data dan data ya, baru privasinya ya, jadi memang ada masalah di privasi, kurangnya interaksi sosial, menambah jumlah pengangguran. Nah, ini plus apa ya, bisa dipertanyakan lagi. Apakah karena pengaruh negatif kita tidak memanfaatkan IoT? Saya kira jawabannya big no lah ya. Kalau kayak gitu kita hidup dalam jadul terus ya. Mungkin seperti itu ya. Maaf karena memang terbatasnya waktu, saya sudah berusaha buat slide-nya sesingkat mungkin, tapi tetap aja kurang. Terima kasih ya. Saya kembalikan sama Pak Andri ya.
Ya, makasih banyak Bang Ganda atas sharingnya. Ya, kita belajar banyak bahwa memang IoT itu dan teknologi ya secara umumnya membantu sekali kita semua. Namun terlepas dari sisi positif, ya selalu ada sisi negatifnya. Ya, ini yang sedang jadi hot topic juga ya, cyber security ya Bang ya. Itu sering banget ya, kebocoran data, privacy data, terus juga masalah behavior, perilaku orang yang jadi ansos ya, gitu. Banyak orang yang ansos gara-gara ada interaksi sosialnya terlalu banyak di sosmed dibanding di real life. Itu juga jadi masalah juga. Nah, kita langsung ke Q&A aja. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Bang. Bentar, mana nih pertanyaannya? Oh, ada ya? Oke, ada di saya nih pertanyaannya. Pertanyaannya panjang. Oke, pertanyaan dari Valerie. Ya, thank you Valerie pertanyaannya. Aduh, ini panjang, Bang. Bagaimana pendapat Bang Ganda terhadap perusahaan seperti Facebook, Google yang menggunakan teknologi seperti data analytics, tracking, data collection yang mengumpulkan, menganalisa, dan memanfaatkan data para pengguna apabila dikaitkan dengan perihal humanity atau kemanusiaan? Karena kan hal-hal tersebut dalam perspektif teknologi ya memang sangat luar biasa dan merupakan salah satu bentuk nyata dari kemajuan teknologi. Ya, namun memberikan banyak dampak buruk pada sisi kemanusiaan seperti yang tadi dibahas ya, hilangnya privasi, kecanduan, penurunan kesehatan mental dan lain-lain. Ya, ini tanya pendapat Abang sih. Ya, Facebook, Google itu kan teknologi canggih-canggih amat ya. Kita selalu di tracking. Mungkin ada satu film judulnya Social Dilemma, Bang. Pernah nonton nggak, Bang? Film lumayan baru tuh, 2020, dokumenter. Itu membahas tentang ini, exactly the same yang Valerie raise ya, yang tanyakan gitu. Ya, memang gimana menurut pendapat Bang Ganda? Ya. Saya kira memang sekali lagi ya, mungkin secara umum saya kira teknologi itu selalu ada impact-nya, impact negatif pasti. Ya, korek api pun ya itu sebenarnya sangat berbahaya, tapi dibungkus dengan sedemikian baik sehingga mesiu itu berdekatan dengan alatnya ya. Jadi kalau korek api yang lama itu sebenarnya sangat berbahaya, antara mesiu dengan alat geseknya sangat berdekatan. Tapi dikemas dengan baik sehingga itu menjadi ya orang bisa acceptable, menerima hal itu. Jadi tetap yang kita perhatikan adalah positif dibanding dengan negatifnya. Ya, saya kira teknologi akan terus berkembang. Bagaimana supaya dampak negatif ini bisa diturunkan dan orang tetap bisa menerima yang positif. Itu yang pertama. Jadi kalau menurut saya apapun secara teknologi itu kita harus mencari tahu, dan saya yakin perkembangan teknologi itu makin lama makin pesat juga. Memang di samping itu kejahatan juga makin canggih kan, ya. Karena ilmu pengetahuan itu sifatnya netral. Ya. Mau dipakai si jahat boleh, mau dipakai si baik boleh, gitu ya. Sifatnya netral. Tapi saya yakin yang baik itu lebih menang, akan selalu lebih menang, gitu ya. Saya percaya itu karena lebih banyak yang katakanlah setuju dengan hal tersebut. Nah, kembali ke masalah Facebook ataupun ke arah-arah yang lebih besar tadi, masalah data-data yang saya kira data-data privasi juga masalah. Saya kira mereka juga diatur sama undang-undang. Mereka nggak sembarangan. Kenapa dulu waktu Zoom itu pertama mereka juga sangat ketakutan. Kalau seandainya datanya itu kan ada isu kan bahwa data-data yang dipergunakan kita ini bocor gitu ya. Katakanlah wajah kita itu digunakan untuk iklan kan gitu ya. Kekhawatiran kan orang itu. Jadi artinya privasi, karena sekelas Zoom memang ya artinya mereka bisa saja memanfaatkan itu. Ya. Tapi sekali mereka melakukan itu sama saja kayak bunuh diri, ya. Karena mereka akan akan banyak pertentangan di masyarakat, dan juga kemudian secara undang-undang pasti banyak, ya. Artinya undang-undang terus akan direvisi supaya artinya memang makin lama makin makin saling menguntungkan lah, kira-kira begitu. Jadi saya kira kita
apa ya, hal-hal impact seperti itu pasti ya akan kita hadapi. Tapi bagaimana caranya kita bisa menghandle contoh-contoh seperti itu. Ada lagi ya, misalkan saya nggak ngikutin ya, misalnya kayak bola itu ya. Apa dulu ya? Dulu softwarenya main bola PS itu apa ya? Saya dulu udah lama, kayaknya udah puluhan tahun saya nggak main PS sepak bola gitu. Dulu kalau nggak salah wajahnya itu pun kan menjadi itu harus minta izin sama FIFA. Ya, karena itu adalah hak daripada FIFA, hak siarnya. Ya, sampai dulu nggak diatur, kalau sekarang nggak bisa. Ya, contohnya seperti itu. Jadi sekira banyak sekali ya hal-hal yang seperti itu. Mungkin gitu ya, Pak Andre ya. Ya Bang, ya makasih banyak jawabannya. Saya kira udah cukup terjawab ya. Memang kalau bahas tentang ini itu mau 1 semester juga nggak selesai kali Bang. Karena banyak yang perlu dibahas ya. Cyber security aja sebenarnya udah 1 tahun sendiri kali Bang. Atau S2 sendiri ya. Baru kita bisa menguasai. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Vincent. Terima kasih pertanyaannya Vincent. Menurut Bang Ganda ya, bagaimana perkembangan IoT di Indonesia sendiri? Ya, apakah dengan generasi sekarang yang mayoritasnya adalah generasi milenial, di mana banyak yang kurang mengikuti tren teknologi, IoT dapat berkembang di Indonesia? Ya, mungkin pendapat Bang Ganda ya mengenai perkembangan IoT khususnya di Indonesia. Sebenarnya begini ya, saya kira saya tetap ya sebagai warga yang baik, saya tetap optimis begitu ya. Saya sebagai warga negara yang tetap optimis. Dan saya melihat geliatnya itu sudah mulai muncul begitu ya. Saya tidak mau ngomong politik memang, tapi mau tak mau kita harus ada menyinggung politik. Sejak Pak Makarim itu menjadi menteri ya di pendidikan lah saya ngomong gitu ya. Cukup banyak terobosan-terobosan beliau ya di dalam bagaimana di dalam sistem pendidikan supaya pendidikan ini lebih ke teknologi. Ya. Sebenarnya kalau mengenai IoT itu karena kan IoT ini banyak ya. Berkaitan dengan industri juga ya. Saya kira memang pasti seiring dengan apa ya, dengan political pemerintah kita. Ya, jadi kita sangat bergantung. Dalam arti begini ya. Artinya pemerintah itu mau nggak ya untuk memfasilitasi itu. Sekarang ini kalau kalian perhatikan ada satu ya, namanya itu Kedai Reka. Anda tahu nggak Kedai Reka? Kedai Reka itu kampus Merdeka. Jadi gini, pemerintah menyediakan suatu tempat ya antara dunia akademisi dengan dunia industri. Dunia akademisi dianggap itu banyak tahu teorinya saja, mengimplementasikan nggak bisa, gitu ya. Sementara dunia industri selalu ngomong, kami selalu kesulitan ini, kami nggak tahu caranya. Nah, di Kedai Reka ini dipertemukan tuh. Kamu kalau punya keahlian sama akademi, silakan tuliskan kemampuanmu apa. Kamu industri kalau punya masalah tuliskan di situ. Ya, di situ. Nanti di situ kalian akan link and match. Ya, ada ketemu. Saya kira apa ya, sudah makin banyak ya program-program pemerintah. Sekitar 6 bulan lalu ya. 6 bulan lalu ya, awal-awal pandemi, pokoknya bulan-bulan 9 lah ya, berarti udah setahun lalu ya, udah nggak terasa ini, hampir 9 bulan lalu itu, saya diikutkan juri untuk IoT, ya perindustrian. Untuk IoT awal-awal, bagus-bagus, ya. Saya merasa, wih luar biasa ini alat-alatnya. Artinya untuk menjadi startup, gitu ya. Jadi startup, ya jadi macam-macam yang dia buat ya, pengolahan air apa, kadang-kadang wah ini, makanya itu saya bilang kadang-kadang mengenai IoT ini menurut saya kita nggak pastilah kita merasa banyak nggak tahu juga karena banyak itu things yang aneh-aneh gitu ya. Makanya kita buka ruang diskusi, ruang ngobrol gitu, kita nggak usah merasa lebih tahu gitu ya, karena saya kira things ini banyak sekali ya. Saya pernah berpikir bagaimana bengkel online. Ternyata mahasiswa saya rupanya memang dia yang develop itu. Bengkel online. Jadi bengkel datang gitu ya. Saya kira mungkin sekarang udah banyak ya bengkel online. Tapi saya tahunya itu 2017 itu sudah mulai orang lakukan. Jadi memang saya kira yang pertama itu kita harus mendukung pemerintah dan kita harus dorong pemerintah harus memang konsentrasi ke startup ya, IoT dan sebagainya. Ya itu sangat tergantung. Yang kedua ya tentu saja memang dari kurikulum di pendidikan tinggi harus banyak diubah dan saya kira
dari niat Mas Menteri itu pengen sekali. Ya. Seperti itulah. Saya kira apa ya? Ya. Ya. Tadi mungkin ada yang ke unmute ya. Oke Bang, ya ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Waktu kita agak terbatas ya. Dari Karuna Gotama, terima kasih Karuna atas pertanyaannya. Wah ini pertanyaan menarik nih Bang. Apakah teknologi sekarang memungkinkan kita dapat memberikan perintah melalui perasaan manusia atau otak manusia secara direct, secara langsung? Itu dulu Bang. Nanti ada pertanyaan lebih seru lagi di bawah ini. Ya ini gini ya, sebenarnya itu masalah standarisasi saja. Ya, standarisasi. Yang namanya perasaan itu, what is the meaning of the feeling, ya kan? Jadi mungkin kalau itu bisa didefinisikan atau bisa diukur, pasti bisa, gitu ya. Kayak tadi pikiran ke kanan ke kiri gitu, itu kan ada kan kalau nggak salah sinyal alfa, sinyal beta, sinyal gamma. Saya kurang sinyal di otak ya. Ya, sinyal di otak. Selagi itu bisa didefinisikan, ya, bisa didefine, ya, dengan alat yang bukan dengan alat, dengan sesuatu yang terukur, gitu. Oh, sangat bisa sekali. Tapi yang setahu saya sekarang, ya, belum bisa ya, setahu saya. Ya. Saya suka sama dia, gitu ya. Wah, ketahuan tuh dari saya. Wah, nanti kok bisa juga itu ya. Ada idenya bagus juga itu ya kalau dibuat. Tapi ya, saya nggak berani bilang itu nggak bisa. Apa yang nggak bisa sekarang? Tapi yang setahu saya, untuk sekarang pengetahuan ke arah sana memang belum ada yang bisa mendefine what is the feeling gitu. Seperti apa? Ini pertanyaan nyambung ke pertanyaan selanjutnya mengenai alat pendeteksi kebohongan, lie detector. Karuna menanyakan apakah alat lie detector yang terupdate, yang paling terbaru sekarang ini memang dapat benar-benar berfungsi untuk mendeteksi kebohongan. Waduh, ini kayaknya sering nonton. Ya, ini seru nih. Saya sebenarnya kurang begitu paham. Yang saya paham itu kalau deteksi kebohongan itu adalah mendeteksi record daripada memori-memori dia yang sebelumnya. Gitu. Jadi apa yang sudah dia kerjakan. Ya, jadi kalau dia hanya pikiran gitu, ya kalau dia sesuatu yang tidak terekam di pikirannya mungkin tidak bisa. Gitu. Jadi, boleh dibilang saya ya no comment lah ya, saya nggak begitu memahami terus terang ya tentang lie detector ini. Saya takut salah jawab, tapi yang setahu saya seperti itu. Ya. Seperti itu aja. Mungkin sedikit mengomentari tambahan tentang lie detector. Setahu saya karena memang sering nonton film spy kayak gitu ya. Jadi memang ada measurement-nya gitu. Kita kalau bohong itu biasanya kayak gimana sih? Denyut jantung cepat. Pupil agak membesar kayak gitu loh ya. Ya mungkin itu masih bisa salah ya karena bisa dilatih gitu ya, bisa dilatih agen-agen CIA atau agen KGB masih ada nggak ya? Itu bisa terlatih ya, gitu. Cuman kalau memang benar bisa melalui langsung direct ke sinyal brain itu jadi suatu hal yang luar biasa gitu Bang ya. Ya, luar biasa. Kita jadi kalau mau bohong jadi susah. Ya, bohong apa misalnya lapor pajak gitu, ups, waduh, nggak bisa lagi gitu Bang. Ya itu mungkin masih dalam perkembangan ya, tapi kemungkinan besar itu udah ada kali penelitiannya ya Bang ya, karena kita juga nggak ke arah situ penelitiannya, jadi kita nggak bisa berkomentar terlalu banyak Karuna. Oke, tapi anyway, thank you pertanyaannya, sangat menarik sekali ya, sangat kekinian dan futuristik ya pertanyaan. Oke, pertanyaan terakhir Bang. Kita punya waktu cuma 2 menit dari David. Thank you David atas pertanyaannya. Ini dia bicara mengenai konteks medis. Ya, jadi konteks medis, apakah benar bahwa akurasi data pada IoT device tidak sebaik alat elektronik medis seperti alat ukur saturation blood oximeter, mengingat oximeter saat ini sedang mengalami kelangkaan di tengah kenaikan kasus COVID? Oh, ini mungkin ini ya IoT device seperti smartwatch yang ada SPO2-nya gitu dibandingkan dengan yang oximeter yang diceplitkan di jari gitu kan, itu memang agak susah dibeli sekarang Bang ya karena COVID.
akurat nggak sih Bang kira-kira yang smartwatch kayak gitu? Oke, saya mau jawab menarik ya, sama kayak mungkin kayak Genos Genos untuk mendeteksi COVID. Ya. Ya, kalau Genos itu kan dia dari ini ya, dari udara yang dikeluarkan. Jadi memang tidak mendeteksi virus itu sendiri. Jadi memang itu kayak hal yang berbeda gitu ya. Jadi orang tinjauannya boleh dari sana, boleh dari yang situ boleh ya. Jadi kalau memang mengenai IoT Health, jadi mungkin kita harus ngerti yang namanya akurasi. Mungkin kalau orang IT ada lagi yang namanya precision dan recall ya, biar lebih paham. Ada yaitu namanya akurasinya baik, presisi dan recall-nya buruk. Nah, nanti kalau yang di dalam untuk kesehatan, untuk yang membutuhkan tidak boleh ada kesalahan, itu memang presisi dan recall-nya harus baik. Kalau enggak ya mungkin dia tidak dapat izin gitu ya. Tidak dapat izin. Jadi memang tentu saja case-case-nya berbeda. Jadi mungkin untuk satu kebutuhan itu ya nggak apa-apa. Contohnya kayak mungkin yang gampang lah ya, antigen. Antigen kan sebenarnya juga tidak terlalu valid ya. Artinya saya baca artikel itu dia negatif, belum tentu juga negatif banget gitu ya. Jadi artinya memang penting sekali alat itu ada galatnya, plus minusnya ya. Toleransi. Error ya Pak. Toleransi. Itu yang perlu disampaikan. Dan saya kira ya dalam hal ini pemerintah, BP POM atau mungkin alat-alat yang bisa mengeluarkan izin itu suatu ya harus disampaikan ke masyarakat. Nah, mengenai oximeter ini ya saya juga beli itu ya karena memang COVID saya beli juga gitu. Kemarin pusing-pusing saya ngomong sama student saya ini saya agak pusing nih kita balas batal pertemuan lah saya bilang begitu kan. Saya pusing agak kunang-kunang kepala saya. Lalu mereka bilang, Pak, beli oximeter, Pak. Jadi mereka langsung takut begitu ya. Jadi saya lihat ya dia memang saya baca begitu ya. Saya baca-baca di Google, dia kan men-scan aja ya. Men-scan, dia membaca dari aliran data. Yang penting kita tahu dia kenapa dia cara kerja itu. Ya, dia tidak benar-benar membaca bagaimana di dalam, tapi dia pakai scan aja, tapi mungkin sudah pakai kajian itu ya. Dan saya coba begitu ya, oximeter itu dengan, kan dia bilang kalau nggak salah di situ 2% ya, yang saya beli itu kayaknya 2% ya, errornya. Dan saya coba download tuh yang dari App Store, ada itu oximeter. Ya, kalau yang di 99 saya yang satu 98 ya, beda satu lah, saya pikir is oke lah ya, beda-beda tipis. Saya baca lagi yang dari handphone itu memang dipengaruhi dengan kameranya gitu kan. Jadi memang yang penting kita tahu sebabnya, kenapa itu cara kerja alatnya apa dan kemudian masih bisa dapat diterima. Jadi kalau alat kesehatan sekali lagi memang banyak sekali alat yang harus sangat presisi tingkat tinggi. Kalau nggak boleh izinnya gitu. Yeah. Gitu. Kira-kira seperti itu. Iya, oke. Ya. Itu pertanyaan terakhir dan waktu juga sudah selesai nih kiranya. Ya, thank you Bang Ganda atas sharingnya dan juga tanya jawabnya tadi. Ya, saya kira kita semua mendapatkan banyak pengetahuan dan sangat berguna sekali gitu ya apa yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nanya tadi ya, dan saya balikkan ke panitia. Ya oke, Rak udah kelar nih Rak. Nah Rak, kita mau ngapain lagi nih Rak? Tadi kan kita udah dengerin talk show-nya ya, kita ada mau ngapain lagi nggak nih? Nah kita kan udah di penghujung acara banget nih. Nah tapi kita sebelum mengakhiri, kayaknya ada yang kurang gitu. Nah sebelum kita mengakhiri acaranya, kita akan ada doa penutup. Sebelum menutup acara, kita akan mengadakan doa penutup. Doa penutup akan dipimpin oleh Benedictus Sanctus selaku koordinator sponsorship Falcon Project 11. Kepada Kak Sanctus, kami persilahkan. Oke, terima kasih waktunya. Oke, teman-teman semua, doa akan aku pimpin secara Kristiani, yang lain silakan ikuti. Doa dimulai. Selamat sore ya Tuhan, terima kasih atas rahmat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat menyelesaikan Paphos pertama ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah
kami di setiap apa yang kita lakukan pada hari ini, agar apa yang kita lakukan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Kak Sanctus sudah memimpin kita dalam doa penutup ya. Doa penutup tadi juga sekalian menutup acara kita pada sore hari ini. Dan sekali lagi kita ingin mengucapkan terima kasih dan tepuk tangan yang meriah kepada para narasumber dan moderator yang telah hadir pada sore hari ini, yaitu Bapak Aba S. Girsang dan Bapak Andre Emmanuel Wijaya. Boleh teman-teman kita kasih applause reaction ya. Oke. Oke. Mantap banget ya dia acaranya ya. Keren. Betul. Nah, kita kayak ada pengumuman satu lagi ya, Rakas? Lagi? Iya, betul. Ada pengumuman. Iya, boleh, Rak. Dibacain pengumumannya, Rak. Oke. Pengumumannya sebelum kita mengakhiri acara, yaitu pengumuman untuk sertifikat. Untuk para peserta, e-certificate akan dikirimkan selambat-lambatnya tanggal 12 Juli 2021. Diharapkan seluruh peserta untuk tidak meninggalkan grup WhatsApp yang telah dibuat sampai mendapatkan sertifikat masing-masing. Nah, karena acara kita juga udah kelar nih, untuk info-info selanjutnya, jangan lupa teman-teman untuk memfollow akun Instagram Falcon, yaitu @falconprojectuph. Di-follow ya guys, ingat, @falconprojectuph. Nah, maka dari itu, kami berdua selaku MC dan seluruh panitia Falcon Project 11 ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran kalian pada acara Falcon Talk 1. Nah, sampai jumpa di rangkaian acara Falcon Project 11 selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.